kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, kami dari Steering Komite Ikatan Pejabat Pembuat Tanah Pimpinan Kolektif Kolegial ingin menyampaikan beberapa hal sesuai dengan apa yang menjadi penyampaian kami di beberapa waktu yang lalu, bahwa kongres luar biasa yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 28 September 2019 yang akan datang, maka dengan ini di sini kami sudah hadir dari kepanitiaan OC untuk Nusa Tenggara Barat, kemudian dan rekan-rekan pengurusnya, serta saya juga didampingi oleh Ibu Nurjana. Perlu kami sampaikan di sini, sesuai dengan arahan yang telah kami terima dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyampaikan bahwa untuk hal-hal yang sifatnya melakukan kegiatan dengan status hukumnya masih quo, maka diharapkan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih dalam status tersebut. Nah, oleh karena itu perlu kami sampaikan di sini, kami sebagai panitia steering komite untuk kongres luar biasa yang sebenarnya ingin kami laksanakan pada tanggal 28 September 2019, kami menyampaikan kegiatan tersebut kami nyatakan ditunda sesuai dengan arahan yang kami terima dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oleh karenanya, dengan demikian untuk pelaksanaannya akan kami beritahukan lebih lanjut sesuai dengan arahan yang kami terima tersebut. Dan seperti yang kami dengar selama ini, baik itu di media sosial ataupun isu yang ramai disampaikan bahwa dari Pengwil Nusa Tenggara Barat menyatakan menolak, itu adalah pernyataan tidak benar. Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa itu pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan. Di sini hadir pengurus serta ketua Pengwil Nusa Tenggara Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, yaitu Bapak Haji Ar-Rahman, Sarjana Hukum, yang nanti akan menyampaikan apa-apa yang menjadi hal-hal mengapa mereka membantah apa yang menjadi isu-isu dan rumor di luaran tersebut. Dalam hal ini kami persilahkan Pak Ar-Rahman untuk menyampaikan hal-hal yang berkembang selama ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan PPAT se-Indonesia dimanapun berada, ada dua hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan atau yang ingin saya konfirmasi. Pertama, yaitu benar bahwa NTB tidak pernah mundur atau menyatakan diri mundur untuk menjadi tempat atau lokasi diadakannya KLB yang tadinya direncanakan pada tanggal 28 September. Jadi NTB siap kapanpun juga diminta gitu akan menjalankan itu, karena itu salah satu cara untuk mengatasi atau menyelesaikan sengketa atau masalah yang ada di tubuh IPAT. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa beberapa kali persidangan kita ketahui bersama bahwa Hakim Pengadilan Jakarta Barat tidak habis-habisnya atau
beberapa kali, seringkali bahkan mengingatkan para pihak gitu yang bersengketa, tergugat maupun penggugat, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang justru nanti akan membawa mempersulit atau memperkeruh daripada permasalahan yang ada di IPAT. Untuk itu saya berpikir dan kami sepakat bahwa kita menghargai dan himbauan daripada majelis hakim ini untuk tidak melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang justru nanti akan memperkeruh permasalahan yang ada di IPAT. Untuk itu KLB tetap sebagai satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, namun kita sepakat untuk ditunda sampai waktu yang nanti akan diumumkan berikutnya. Setidak-tidaknya mungkin setelah ada keputusan dari Pengadilan Jakarta Barat. Dan insya Allah NTB akan tetap siap sembari menunggu waktunya. NTB sudah menyiapkan baik itu panitianya dan segala hal yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan KLB. Nah, hari ini saya ada di Jakarta bersama kebetulan juga ada dari NTB rekan-rekan, ada pengurus dari Lombok Tengah, kemudian di samping saya ini Pak Hamzah yang baru saja dilantik untuk 2 periode untuk Ikatan Notaris Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat. Mungkin ada mau ditambahkan, boleh juga ya. Silakan Pak Hamzah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya akan membantu proses pelaksanaan KLB di Nusa Tenggara Barat. Tetap sembari menunggu keputusan yang akan kita laksanakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua IPAT Nusa Tenggara Barat itu kita akan samina wa ata'na. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian yang telah disampaikan oleh Ketua Pengwil IPAT Nusa Tenggara Barat dan Ketua Pengwil INI ya? Ya. Nusa Tenggara Barat. Mungkin ada yang ditambahkan lagi dari rekan-rekan? Cukup. Jadi itu hal-hal yang kami sampaikan pada penyampaian pada malam hari ini, khususnya untuk konferensi pers malam hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik. Oke, saya dari Mahfud dari Makros TV, langsung ke Bang Haruman. Ya. Tadi Bang Haruman kan bilang siap untuk menjadi tuan rumah KLB PKK IPAT. Ya. Nah, sebelum terjadi berapa kali di PM hakim menegur status quo, persiapannya sudah berapa persen, Bang? Karena kan untuk melaksanakan sebuah kongres itu bukan kayak melaksanakan seminar, Bang. Ya. Baik, setidaknya NTB sudah sadar bahwa akan ketepatan untuk pelaksanaan KLB. Untuk itu kami juga sudah menyiapkan panitia pelaksanaannya, gitu, yang nantinya secara resmi tentu akan di SK-kan. Karena ini gawenya PKK, gitu, yang tentunya ada SK atau keputusan pengangkatan dari PKK untuk OC-nya. Kemudian di PKK sendiri sudah kelihatannya sudah menyiapkan untuk steering committee-nya. Ya, berikutnya tentu kita akan mendata berapa jumlah yang harus hadir, berapa yang dibutuhkan dan segala aturan yang berkaitan dengan KLB. Namun saat ini kan kita sama-sama menahan diri dulu untuk tidak melaksanakan sampai nanti adanya putusan pengadilan, setidak-tidaknya putusan pengadilan Jakarta Barat. Saya pikir demikian. Ya. Terlepas dari himbauan atau peringatan dari PM, target abang ini kan menarik juga nih. Di medsos, kalau yang hadir berbatas 100, 200 atau yang hadir segini, tanggapannya gimana, Bang? Target abang berapa yang akan hadir di KLB? Kalau dari tuan rumah sendiri? Kalau target kita tidak tentukan target ya, tapi kita ketahui jumlah setidak-tidaknya kan jumlah anggota IPAT ini banyak sekali ya, sehingga ya kalau
bisa dapat 1.000 ya syukurlah. Kalau keinginan saya sih bisa 1.000 sampai 2.000 bisa cakep itu Apa acara. yang bikin menarik untuk hadir ke sana? Di KLB-nya. Yang pertama kita harapkan ini menyelesaikan cara menyelesaikan permasalahan yang ada di IPAT. Yang kedua, Lombok tentunya mungkin sudah dikenal ya bahwa banyak pantai yang bagus dan daerah wisatanya, sehingga dia orang-orang Lombok mempromosikan jangan datang ke Lombok karena Anda malas balik lagi. Saya pikir demikian. Tidak mau balik. Asik lah pokoknya Lombok, cantik. Tambahkan dari SC. Ya silakan. Baik, ya jadi apa yang disampaikan oleh pengurus Penwil Nusa Tenggara Barat itu yang kita tahu kan mereka itu akan menjadi tuan rumah dan sebagai OC itu adalah pelaksana daripada kegiatan kongres luar biasa ini, maka kami sebagai panitia steering komite siap untuk menyiapkan beberapa hal yang sifatnya itu sebagai pengarah untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kongres yang akan datang. Apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi, terutama panitia OC, kita juga kan sebenarnya ini untuk menyelesaikan masalah ini supaya berakhir lah. Jangan sampai juga kita juga sebenarnya ingin organisasi kita ini betul-betul menjalankan aturan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Nah, oleh karena itu, apapun hal-hal yang berkenaan dengan sarana-sarana, kemudian arahan-arahan yang menjadi penunjang kegiatan Kongres luar biasa itu dan untuk kesuksesan daripada Kongres luar biasa itu yang kami akan persiapkan dari awal sampai dengan selesai dan terpilih kembali ketua umum yang sah dan legitimit. Saya rasa itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Baik. Kalau ada surat yang tadinya intinya gitu ya akan memberikan sanksi, tentunya konsekuensi daripada tidak selesainya atau belum tetapnya pengurus pusat gitu, yang menjadi pertanyaan yang memberikan sanksi siapa gitu. Nah, sanksi itu dimungkinkan oleh anggaran dasar, tetapi tentu yang berkompeten memberikan sanksi. Nah, saat ini gitu kepengurusan IPAT sendiri hampir semua kita tahu bahwa ini sedang ada masalah. Sehingga kalau itu digunakan dasar, tentunya sanksi itu dikeluarkan oleh pihak yang maaf berarti tidak punya kewenangan. Untuk itu rekan-rekan saya pikir tidak perlu mengkhawatirkan itu gitu. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana, bahwa sanksi tetap ada bagi mereka dan harus dilakukan, pemberian sanksi diberikan oleh atau dijatuhi oleh yang berkompeten. Dan saat ini kita sama-sama tahu bahwa pengurus pusat saat ini masih dalam persengketaan di pengadilan. Untuk itu saya pikir tidak perlu kita terlalu risaukan soal itu gitu. Ya, jadi KLB sekali lagi akan menjadi sarana untuk menyelesaikan itu persengketaan ini, atau dimungkinkan kita untuk mengadakan musyawarah dan kita mengadakan kesepakatan atau menyelesaikan ini secara damai, tentu akan lebih baik. Saya pikir demikian. Ada dua hal yang kita gunakan. Pertama, kalau ternyata kita tidak bisa menyelesaikan ini secara damai, ya apa boleh buat, keputusan pengadilan akan menentukan hal itu. Kemudian sarananya adalah KLB tadi untuk menentukan, memastikan, karena ini sudah berjalan kepengurusan sejak Kongres sudah berjalan 1 tahun, ini hampir 1 tahun ya, sehingga kami berharap nantinya dengan adanya jalan keluar ini segala urusan yang berkaitan dengan PPAT, IPAT itu bisa dijalankan. Karena kita punya kerjaan yang sebenarnya cukup berat yang seharusnya kita fokus ke sana, yaitu rencana undang-undang pertanahan, kemudian jabatan PPAT. Nah, ini kan yang urgen, yang harusnya kita fokus ke sana. Nah, kalau bisa misalnya kita selesaikan secepatnya urusan persengketaan PPAT ini, IPAT ini gitu.
tentu ini akan fokus kita kepada undang-undang yang notabene nanti akan langsung bersentuhan dengan para PPAT. Saya pikir demikian. Mari kita sama-sama melalui forum ini, mulai kesempatan ini saya menghimbau, mari kita selesaikan dengan niat benar-benar menyelesaikan perbedaan pendapat atau persengketaan ini, sehingga kita sama-sama fokus kepada persiapan untuk undang-undang pertanahan, dan banyak lagi pekerjaan yang harus kita selesaikan. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan ini kesempatan ini juga saya gunakan untuk menggugah hati kita semua. Mari kita cari jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan di IPAT ini. Saya pikir demikian. Dari Bang JP, ya memang Bang Irwan pernah ke Lombok, ke NTB, bicara soal rencana Komperwil. Nah, saya dan beberapa pengurus di NTB sempat bertemu, kemudian berbicara soal itu. Kami saling bisa memahami gitu, bahwa NTB bukannya tidak mau melaksanakan gawe organisasi, tapi NTB akan melakukan Komperwil sesuai dengan amanat daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu. Tapi saat ini memang sikap yang paling normal yang bagi kami adalah ketika ada perselisihan, tentunya kita tunggu perselisihan itu selesai sehingga Komperwil itu jalan tanpa ada gangguan yang sifatnya masih dimasalahkan masalah hukumnya, sehingga Bang Irwan sendiri ya bisa mengerti soal itu. Jadi sampai hari ini memang NTB belum melakukan Komperwil. Nah, kita kan sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Majelis Hakim. Kemudian kita juga tetap patuh pada aturan lah ya. Jadi kalau memang itu sesuai, kita sangat menghormati apa yang menjadi arahan tersebut, ya kita ikuti gitu loh. Jadi kita ingin semuanya selesai dengan baik dan bisa semuanya terakomodir dengan baik dan bisa menjalankan apa yang menjadi tujuan awal seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aroman, yaitu bagaimana kita harus memperjuangkan undang-undang PPAT yang sekarang belum terrealisasi. Lah kita bagaimana mau menyelesaikan itu kalau urusan di dalam rumah tangga kita sendiri saja belum selesai. Jadi saya rasa itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini, dan terima kasih atas ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, saya pikir saya tidak perlu memprediksi berapa yang akan hadir gitu. Yang jelas ini salah satu solusi yang kita tawarkan, yang akan kita ambil tindakan KLB untuk menyelesaikan masalah ini. Perkara hadir atau tidak hadir saya tidak bisa prediksikan, tapi saya berharap ini kita punya persepsi yang sama bahwa kita berniat untuk menyelesaikan perselisihan atau ada permasalahan yang belum clear di IPAT. Itu aja intinya. Saya yakinnya bahwa rekan-rekan semua ingin ini selesai gitu. Karena memang sekali lagi banyak hal yang harus segera kita atasi, yang lebih urgent untuk kita sama-sama selesaikan. Saya pikir demikian. Tidak usah pakai prediksi berapa jumlahnya ya. Saya pikir gitu ya. Yang udah pasti sebanyak-banyaknya ya. Cukup lah ya. Kalau begitu kita tutup konferensi pers pada malam hari ini, dan saya berharap ini bisa memperjelas apa yang selama ini isu ataupun rumor yang berkembang di luar. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.